Ngebuktiin mati-matian dulu ke Allah dengan segala keterbatasan kita, kita layak untuk dipercaya jadi tangannya Allah gitu. Kira kayak kalau diulang sih kayak udah nggak mampu deh. Dulu sih mikirnya kalau mati nih jihad gitu. Ketika melihat ada kezoliman di masalah kesehatan karena nggak punya uang, apa yang dilakukan fight dengan tenaga. Rumah Teduh merupakan rumah singgah yang diperuntukkan bagi pasien kurang mampu yang didirikan oleh Iin Ashen atau yang biasa dikenal dengan Teh Iin. Berawal dari keinginan hati untuk membantu sesama, Teh Iin memulai langkah kecilnya dengan mendatangi pasien satu persatu. Ia percaya bahwa jika seseorang sudah memiliki tujuan yang baik, maka mulailah dengan langkah kecil sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan mimpinya. Iya, jadi sebetulnya awal banget sebelum punya 10 rumah seperti ini, emang dari dulu ya memang tertarik dengan pasien-pasien miskin awalnya. Jadi Allah kirim dulu kejadian-kejadian sekitar Iin yang kecil-kecil gitu, dari 1 orang 2 orang Iin dampingin mereka. Terus lama-lama Iin memang nyari pasien itu, sama Iin dicari ke rumah sakit. Dan waktu itu tuh sebelum tahun 2015 ya, karena ya alhamdulillah udah 9 tahunan lah ngedampingin pasien-pasien seperti ini. Dulu tahun 2015, sebelum tahun 2015 tuh Iin suka datang ke Hasan Sadikin. Dulu itu Hasan Sadikin tuh di mana-mana bergeletakan pasien-pasien yang memang dari seluruh Jawa Barat, karena kan memang jenjang kesehatan di kita seperti itu ya. Jadi pasien BPJS itu dari seluruh Jawa Barat datangnya ke Hasan Sadikin sebagai rumah sakit rujukan. Jadi dulu itu di Hasan Sadikin banyak banget ratusan pasien-pasien yang tinggalnya di sana, berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka tinggal di Hasan Sadikin. Cuman alhamdulillahnya zaman dulu itu memang masih diizinkan oleh rumah sakit pasien-pasien bisa tinggal di mana aja. Itu dulu tuh Iin kalau datang ke basement gitu ya, di pelataran parkir, di lantai 2 yang memang benar-benar orang pakai terpal, tidur seadanya gitu. Itu ratusan. Ada backing vokal. Maaf karena kita ada di Rumah Teduh 8 ya. Rumah Teduh 8 itu kan tempatnya anak-anak kecil. Jadi emang banyak anak-anak kecil yang sakit di sini. Jadi gitu awalnya Teh. Dulu Iin sendiri datang ke rumah sakit Hasan Sadikin. Terus Iin mendampingi pasien satu-satu. Karena dulu kas sosialnya belum stabil sekarang, jadi Iin tuh ambil kasus satu-satu gitu, ambil satu Iin dampingin, ambil kasus Iin dampingin. Nah dari situ terus bertahun-tahun seperti itu Iin dampingin pasien. Kadang-kadang Iin datang langsung ke kampung gitu ya, karena memang panggilan hatinya gede banget di situ. Dulu Iin datengin pasien langsung ke lokasi pasien di kampungnya di Garut gitu, terus Iin tangani, Iin coba carikan solusinya. Nah, Iin biasanya dulu bergeraknya gini, dapat satu kasus fundraising, jadi case by case gitu. Nah, alhamdulillah lama-lama kesini ternyata ada aturan dari rumah sakit itu, mereka sejak ikut sertifikasi internasional ISO berapa gitu, Hasan Sadikin tidak mengizinkan pasien untuk tinggal lagi di area rumah sakit karena dianggap khawatir menimbulkan kan nggak sehat ya, memang pasien bergeletakan di mana-mana. Tapi mereka tuh nggak ngasih solusi. Jadi ada satu hari tuh Iin datang ke Hasan Sadikin tuh pasien tuh clear. Di mana-mana di tempat-tempat yang biasa Iin ketemu sama mereka itu nggak ada. Jadi Iin sampai cari nih pasien pada kemana. Dan sayangnya rumah sakit memang tidak memberikan solusi. Artinya ketika ratusan pasien ini di clear up, tidak diberikan solusi rumah singgah. Dari situ mulai nekat. Berazam banget pengen punya 1 rumah 2 rumah. Ternyata memang itu cara Allah bekerja ya. Jadi ini sharingnya ya, luar biasanya. Kalau orang ingin berbuat sesuatu tuh nggak usah minta dulu sekaligus gede gitu. Maksudnya ternyata Allah itu kasih memang ketika memang lihat kita udah sungguh-sungguh dalam satu bidang gitu ya. Terus ketika Iin ngerasa ini udah kepepet banget, terus Allah kasih satu ternyata nggak cukup. Padahal 1 rumah itu waktu itu isinya bisa 13 pasien. Pasiennya aja tuh 13, belum termasuk penunggunya, berarti udah 26-an lebih. Kadang-kadang ada yang ditunggu oleh 2 orang kan. Pasien masih kurang gitu. Dari situ mulai Allah kirim pasiennya. Terus berarti kan kurang nih, mau ditampung di mana? Terus Allah kasih solusinya pasti. Karena memang bukan Iin yang mau kan, pasien yang Allah kirim ke kita. Jadi alhamdulillah nambah satu kayak gitu sih. Perjalanan panjang mendirikan Rumah Teduh dimulai dengan hati murni dan tenaga. Pada saat itu, Teh Iin belum memiliki banyak biaya untuk melakukan pertolongan pada pasien. Ia hanya mampu memberikan yang terbaik,
yang bisa ia lakukan dan hanya mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika Iin pengen melakukan intervensi ketika melihat ada kezoliman di masalah kesehatan, karena nggak punya uang, apa yang Iin lakukan? Iin fight dengan tenaga, Iin fight dengan media. Jadi ada satu kasus nih, Iin flashback ya, contoh ada satu kasus, belum punya rumah teduh nih, ada satu contoh kasus namanya Mang Ahmad. Ini titik balik banget buat Iin Mang Ahmad ini, karena apa? Iin perjuangkan Mang Ahmad ini luar biasa, kampungnya jauh banget di Garut. Iin dari sini ke Garut itu naik mobil memang, tapi dari Garut kota sampai ke kampungnya itu ada sekitar 1 jam, dan itu jalan naik, harus pakai ojek karena jalan tanah dan jalan kecil, nggak bisa pakai mobil, jalan tanah banget, itu repot banget. Udah mikirnya kayak kalau diulang sih kayak udah nggak mampu deh. Dulu sih mikirnya kalau mati nih jihad gitu, karena emang berat banget gitu medannya, harus kesana sendirian naik ojek. Kakinya udah segede gini, ada di Facebook Iin zaman dulu, kakinya udah gede banget, anaknya 9 teh, rumahnya miskin banget, keadaannya luar biasa miskin. Iin perjuangkan supaya yang bersangkutan mau Iin bawa ke Bandung, kan dibujuk karena dia takut untuk diamputasi, takut kehilangan kaki. Itu ngebujuknya juga luar biasa, sampai akhirnya dia mau datang ke Bandung. Itu kan perjuangan ya. Sampai di Bandung ke Hasan Sadikin, pasien udah tahu, Iin udah tahu ini pasti harus diamputasi karena udah terlalu besar kankernya. Tapi ternyata pas datang kondisi darah sedang drop. Orang kanker kan gitu, HB-nya sering kali turun karena dimakan oleh kankernya. Sampai di Hasan Sadikin HB turun, jadi dia nggak bisa diamputasi. Oleh Hasan Sadikin yang bersangkutan disuruh pulang hanya untuk transfusi darah. Kan emosi Iin, maksudnya ini ngedatengin pasien ke sini aja repotnya udah setengah mati, hanya urusan transfusi darah harus pulang, nggak make sense buat Iin. Kenapa sih transfusi itu kan hanya 2-3 labu supaya dia bisa naik kemudian langsung diamputasi, kenapa hanya transfusi aja mesti diulur-ulur pulang lagi ke daerah? Nah, zaman dulu belum punya koneksi, belum punya kenalan, belum dikenal, nggak punya uang, lebih parahnya gitu ya. Iin berjuang dengan apa kalau bukan dengan hati nurani ya. Akhirnya Iin ngomong di medsos di mana-mana. Karena buat Iin tidak paham sistem waktu itu, tapi buat Iin hanya sekedar logika akal sehat. Ini tidak akan terjadi di pasien yang mampu. Nggak ada tuh urusannya pasien mampu disuruh pulang. Ya kan? Kalau pasien mampu, dia panas tinggi aja udah langsung diinfus untuk dapat cairan. Dia darah turun pasti langsung diinfus. Qadarullah, memang cara Allah menyelesaikan masalah ya. Waktu itu ada teman-teman radio yang dengar. Di sini ada namanya radio PRFM. PRFM itu kalau di Jakarta kayak El Sinta. Jadi kayak ngangkat masalah masyarakat ya. Jadi terus diangkat masalah itu. Mereka nanya apa masalahnya, cerita. Saya datengin pasien ini susah banget. Saya ingin pasien ini segera diamputasi, hanya masalah darah turun, kenapa mesti ditolak? Gitu. Akhirnya ternyata Iin nggak nyangka pada saat yang bersamaan di line telepon yang lain, ditelepon direkturnya. Maaf kalau di sini Iin berkali-kali menyebut nama Hasan Sadikin karena Hasan Sadikin memang rumah sakit rujukan, tapi Iin pahami Hasan Sadikin hanya menjalankan sistem. Jadi bukan kesalahan Hasan Sadikin, tapi Hasan Sadikin memang hanya menjalankan sistem yang dibikin oleh pemerintah kita. Itu catatan. Nah, dari situ ternyata di line yang lain ada direkturnya tuh. Wah, Iin kan kaget. Udah agak nge-PR juga. Waduh, gawat nih, dari tadi Iin curhat ngomong ke sana sini, ternyata di ujung telepon yang lain ada direktur Hasan Sadikin. Mereka langsung japri Iin setelah beres interview itu, mereka langsung telepon Iin pihak rumah sakit. Dia bilang, "Teh maunya apa? Saya pengen ini ditangani dengan layak. Saya susah banget ngedatengin. Dibalikin lagi silahkan aja bawa, itu susah banget rumahnya," saya bilang gitu. Terus akhirnya mereka tangani itu dengan cepat. Jadi setelah interview itu, besoknya yang bersangkutan pasien itu ditransfusi darah, 2 hari kemudian dioperasi, 3 hari pulang. Maksud Iin, harus kayak gitu dulu gitu? Gitu harus saya ngamuk dulu kemana-mana gitu untuk supaya satu pasien ini bisa ditangani dengan cepat. Nah, zaman dulu tuh gitu Teh. Zaman dulu Iin berjuang dengan emosi, dengan air mata gitu. Lelah banget memperjuangkan satu pasien tuh, urusannya panjang banget gitu, hanya supaya dia bisa diperlakukan dengan layak. Itu perjuangan awal sih. Setelah kesini Allah tahu kali ya Iin lelah banget gitu, terus kayak aduh ini nggak bisa nih kalau kayak gini kerjanya gitu ya, karena akan terlalu sedikit yang dipegang kalau harus kayak gini. Jadi alhamdulillah terus makin kesini perjuangannya Allah kasih rumah, karena memang yang Iin tadi cerita Hasan Sadikin kemudian memang mengclose, terus kita dikasih rumah, kita bisa nampung orang-orang yang jadi tidak punya tampungan di Hasan Sadikin dan seterusnya, terus sampai ya terus Iin tuh nggak pernah mimpi kayak harus segini, harus enggak. Jadi apa yang Allah kirim itu yang kita kerjain, apa yang Allah kirim itu yang kita kerjain gitu. Iin tadinya 4 juga udah agak repot ya punya 4 rumah, tapi ya itu masalah datang terus. Masalah itu kan datangnya dari Allah ya. Ini pasien datang ke kita dari Allah ya. Kalau ditolak takut gitu ya, nanti ditanya sama Allah gitu. Tapi kalau nggak ditolak gimana? Tapi Allah mampukan tuh. Jadi ya memang berbanding lurus ya masalah yang datang dengan Allah mampukan kita gitu. Jadi tapi memang di awal memang harus
Itu harus ada kerja kerasnya, harus ngebuktiin mati-matian dulu ke Allah dengan segala keterbatasan kita layak untuk dipercaya jadi tangannya Allah gitu. Walaupun kayaknya ini juga nggak ngerasa layak sampai sekarang, ya Allah yang mampukan pasti, cuman ya itulah, jadi harus ada ikhtiarnya teh. Jadi kalau sebelum kita pengen dapat sesuatu yang besar, mungkin kita harus kerjain dulu yang kecil, dan yang kecil itu harus sungguh-sungguh supaya pemilik proyek ini cukup percaya bahwa kita cukup layak untuk menjalankan proyek ini. Kalau kita di pekerjaan yang duniawi aja kita sungguh-sungguh dan kita berjuang ingin dapat kepercayaan dari owner ya, agar kita dapat reward lebih tinggi, harusnya di proyek yang seperti ini juga kayak gitu. Karena kita, yang nilai kita langsung bukan manusia kan, tapi pemilik langit dan bumi. Jadi ya biarkanlah Allah yang ngatur lah. Iin sih nggak pernah ngoyo teh. Jadi kalau menurut Allah Iin mampunya segini, ya memang daya Iin cuma segini, ya udahlah Iin jalanin apa aja yang ada di tangan Iin yang jalan. Itu yang Iin jalanin gitu. Selama rumah teduh berdiri, telah banyak pasien yang sudah difasilitasi untuk melakukan operasi. Tidak sedikit pula pasien yang menjemput ajal setelah beberapa bulan melakukan operasi. Namun, Teh Iin tidak menyesali hal tersebut, karena ia sudah melakukan yang terbaik. Jadi Iin sama sekali nggak pernah nyesel kalau misalnya ada pasien yang kita operasi setahun kemudian meninggal, nggak nyesel. Kita udah melakukan yang terbaik, minimal insya Allah jangan setahun Iin pernah melakukan 2 bulan, 3 bulan dia selesai ternyata meninggal. Enggak, Iin ngerasanya 3 bulan ini dia bisa jalan-jalan keluar, itu jauh lebih baik daripada dia 3 bulan tergeletak di rumah. Kita bisa berjuang untuk memberikan kualitas hidup di sisa hidupnya itu dengan kualitas yang baik. Untuk apa? Untuk ibadah teh. Iin pribadi nih yang masih jauh dari solehah, ngerasa kalau lagi sakit ibadah tuh nggak enak banget, sholat nggak enak. Jadi kalau misalnya kita punya kesehatan itu untuk ibadah kita ke Allah enak, kita bisa ngurus orang-orang yang kita kasihi dengan enak, kita bisa beramal soleh dengan enak, semuanya untuk ibadah. Cerita singkat ya, gimana cara Allah bergerak luar biasa. Ada ibu ini solehah banget ya, saking solehahnya pasrah banget. Dia nggak punya suami, cuma punya anak angkat, dan anak angkatnya kerja di pabrik, tinggalnya di Tasik, lokasinya di bawah banget. Jadi dia terpencil banget. Ke puskesmas aja yang jadi vaskes pertama dari BPJS jauh. Qadarullahnya dia tidak diaku sebagai warga sana. Jadi dia nggak punya KTP, nggak punya apalagi BPJS. Ibu ini kakinya udah bengkak-bengkak teh, perutnya gede, kakinya udah bengkak-bengkak. Namanya Bu Julaiha. Suatu ketika si ibu ini lagi kesakitan banget. Dia duduk di pinggir jalan nangis. Lewatlah anak KKN teh, mahasiswa KKN yang Sekolah Tinggi Farmasi Bandung kalau nggak salah. Lagi KKN di sana 1 bulan di Tasik. Ngelihat ibu itu lagi nangis kesakitan, ditanya, "Ibu kenapa gini-gini?" Qadarullohnya mahasiswa itu followers Iin. Gitu, DM lah dia ke Iin. Qadarullah juga. Iin kan yang nge-DM banyak ya teh. Nggak semuanya mampu Iin respon karena keterbatasan waktu. Yang ini kok dibaca cepat sama Iin, langsung Iin suruh japri lewat WhatsApp. Terus Iin tanya kasusnya gimana. Dia bilang, "Teh, ini parah karena dia nggak punya identitas segala macam." Akhirnya Iin bilang, wah berat nih kalau nggak punya identitas, memang udah harus jalur umum, kita harus keluar uang. Nah dalam kondisi kayak gitu, Iin lihat skala prioritas, ini kondisinya udah berat. Karena dia perutnya udah sakit, dia pasti kemana-mana kan, udah gede banget. Akhirnya kita kirim ambulans langsung ke kampungnya, dijemput dibawa ke sini, simultan teman-teman yang di KKN di sana dia proses, dan alhamdulillah dapat KTP-nya, dapat kakaknya bisa diurusin lah, alhamdulillah. Karena Iin berpikir apa, daruratnya kita tangani dulu, nanti ke depannya seumur hidupnya harus ada BPJS, dan itu akan menolong banget, jadi nggak tergantung terus sama rumah teduh. Ini encourage teman-teman untuk mau melakukan itu. Nah, pasiennya kesini, alhamdulillah ditangani, alhamdulillah teh 2 kali, itu Iin posting kok Bu Julaiha itu, diposting 2 kali semua kempes-kempes beres. Memang ada penyakit jantung, alhamdulillah nggak perlu operasi, 2 kali ke rumah sakit dikasih obat yang bagus, terus sakitnya memang di jantungnya ada pembekakan, memang harus berobat, ada resep. Tapi maksudnya sesederhana itu ya pengobatannya, tapi kalau kita nggak melakukan tindakan yang tepat, akan menderita banget gitu si ibu itu. Padahal ternyata pas kita tangani, nggak repot tuh, Iin udah siap-siap operasi sebetulnya teh. Catatannya adalah ketika Iin ngobrol dengan si ibu ini saking solehnya, Iin pernah posting. Banyak sekali yang ngerasa dapat sesuatu padahal pembicaraan sederhana. Si ibu cuma bilang gini, "Neng, saya mah udah pasrah banget," katanya, "karena saya ngerasa nggak diurus. Setiap malam saya cuma bilang, alhamdulillah, saya cuma minta sama Allah," katanya, "kalau memang saya punya umur, saya minta disembuhkan supaya saya nggak harus jadi beban orang lain. Tapi kalau saya memang nggak ada umur, kalau memang nggak ada jalan kesembuhan, saya minta dimatikan sekarang. Saya ikhlas mau mati sekarang. Ridho saya mah. Saya dikasih sakit udah ridho." Itu beda lah, ngomongnya beda seperti ini ngomongnya, tapi ketika dia ngomong, Iin langsung bercucuran air mata karena Iin ngerasa ini orang yang ikhlas banget ya, makanya Allah tolong tuh.
ketika dia udah siap mati saat itu, dia bilang saya siap mati, bahkan dia sampai bahasanya, kalaupun saya nggak ada yang mau nguburin, saya ikhlas, nggak apa-apa, asal bau saya nggak mengganggu orang lain, sampai kayak gitu. Saking udah nggak mau ngerepotin. Maksudnya Iin melihat, ya Allah, ternyata ketika Iin dialog dengan pasien, oh inilah orang-orang soleh yang Allah kirimkan ke kita. Ternyata pertolongan Allah tuh luar biasa dahsyat ya. Walaupun tidak mudah, Teh Iin selalu berusaha menguatkan mental pasien yang sudah hampir menyerah. Ia memberikan keyakinan bahwa akidah harus tetap kuat meskipun rasa sakit terus terasa sepanjang hidup di dunia. Iin menghadapi pasien minta bunuh diri itu banyak teh, minta disuntik mati karena kesakitan, nggak kuat menanggung rasa sakit, nggak bisa menghadapi masalah hidup. Kalau dia sampai kufur, itu bahaya teh. Dia rugi di dunia, di akhirat rugi selamanya. Dapat apa dong mereka? Tapi kalau mereka di dunia ini menjalani hidup yang berat kayak gitu, kesakitan, miskin, penuh dengan masalah, nggak sempat senang-senang kayak kita, tapi mereka pegang imannya, mereka paham ini adalah cara Allah menyayangi mereka, di akhirat mereka lebih baik dari kita mungkin teh. Tapi untuk menghantarkan mereka ke sana kan nggak mudah. Gimana bisa mereka bilang alhamdulillah atas rasa sakit? Mereka tuh orang-orang yang tidak seperti kita, paham ilmu agama, datang ke taklim tiap minggu, bisa Google ustadz-ustadz keren. Mereka kadang-kadang akidahnya rendah teh, yang kenapa Iin posting bahkan tayamum aja nggak ngerti. Mereka yang ketika berdarah mereka nggak bisa sholat, padahal darah itu udah bukan darah haid tapi darah penyakit. Tapi Iin meyakini Allah itu kan maha adil ya teh. Iin harus meyakini Allah itu adil. Jadi tidak adil ketika Iin melihat kenapa di dunia dia susah, di akhirat dia nggak dapat apa-apa, itu kan jadi nggak adil. Biarlah keadilan Allah itu berjalan ketika di akhirat dia bahagia selamanya. Itu Allah maha adil. Mengenalkan Allah dengan cara yang sederhana teh. Memahamkan Allah ke mereka itu tidak bisa dengan menyampaikan hadis atau ayat. Nggak bisa bilang ibu kalau nggak sholat masuk neraka loh, kata Quran juga gitu, nggak bisa teh. Memahamkan Allah maha penyayang tuh, Allah maha penyayang di mana penyayangnya, cek mereka teh. Ini susah-susah banget hidup kan. Memahamkan bahwa Allah itu penyayang adalah dengan cara memang menunjukkan kasih sayangnya secara langsung. Alhamdulillah banyak yang soleh, banyak yang nggak paham juga ada, yang sampai akhirnya nggak sholat ada. Itu yang Iin sedih banget sih. Makanya kadang-kadang bargaining Iin sama mereka, saya nggak minta serupiah pun dari mereka, saya minta mereka sholat. Iin minta mereka sholat, atau dalam keadaan sakit yang Iin tidak bisa dapatkan obatnya, Iin minta mereka istighfar, mati-matian minta ampun sama Allah. Rasa sakit itu dari Allah, kita nggak mungkin bantu. Minta mereka ketika dalam keadaan sakit banget, udahlah mau gimana lagi, udah ke Allah aja, obat udah nggak bisa bantu. Minta ampun sama yang punya nyawa. Itu yang di situ kita bisa masuk deh. Ini yang makanya Iin senang kalau misalnya ngelihat rumah singgah itu yang pegang muslim ya. Karena memang kalau muslim ketika kita berdialog kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang kita pahami, dengan ilmu yang kita pahami. Kalau rumah singgah itu dipegang oleh muslim kan pasti mereka berbahasa dengan bahasa mereka. Padahal di sini kesempatan kita bisa berdakwah sih. Dakwah dengan Iin mah nggak punya ilmu teh, cuman D3 doang gitu. Tapi minimal hal yang paling sederhana Iin tahu bahwa kita harus pegang iman sampai akhir, bahwa kita harus sholat apapun keadaannya sampai akhir aja. Kalau bisa kita harus sholat selama akal masih ada. Itu aja sih yang Iin mampu untuk sampaikan. Teh Iin berharap apa yang sekarang ia lakukan dapat diterapkan di berbagai kota lainnya, agar kebaikan dapat tersebar secara luas bagi orang-orang yang membutuhkan. Bukan apa yang bisa kita lakukan semampu kita. Makanya Iin pikir kalau ada yang mau mengadopsi dan sanggup untuk mau berjuang di daerah lain, ini sebetulnya minimal 1% aja lah dari 100% yang kita bisa jadikan solusi. Minimal nggak, ada yang kita lakukan lah, ada yang kita perjuangkan. Nanti Allah tolong pasti. Banyak banget komunitas atau anak-anak muda atau ini yang tergerak pengen berbuat tapi masih tanggung. Kalau Iin lihat ini bentuk edukasi Iin ya. Jadi mereka hanya sekedar kayak melempar kasus, Teh Iin tolong ini, Teh Iin tolong ini gitu. Iin maunya mereka terlibat. Iin sendiri di sini udah punya ratusan pasien yang ini juga belum kepegang semua gitu, karena Iin nggak bisa 100% di sini, masih ada anak yang masih kecil, masih ada suami yang harus didampingi gitu.
Jadi Iin mau teman-teman tuh mau bergerak juga, Iin coaching kalau mau, Iin dampingi, tapi nggak dilempar. Artinya contoh sederhana, ada yang DM gini, teh saya punya pembantu misalnya, pembantu ini orang tuanya sakit keras gini-gini, orang tuanya bisa saya titipin nggak ke rumah teduh? Itu tidak meringankan Iin sebetulnya, bukan Iin tidak mau menolong, tapi kalau hanya skala gitu, karena Iin merasain dulu juga seperti itu gitu. Ayo kalau kita mau sama-sama dapat proyek akhirat yang besar dari Allah, kerjakan yang paling sepele yang ada di sekitar kita, kita tangani dulu, jangan jadikan beban orang lain. Iin yakin yang bersangkutan, Iin akan encourage, coba fundraising, minimal di lingkungan terdekat, kalau memang nggak bisa gitu kan, kalau memang misalnya ini di lingkungan terdekat dulu fundraisingnya. Saya nggak pintar fundraising, saya nggak pede, enggak, ikhtiar aja dulu cari uangnya, nanti ini akan coaching, pasiennya harus dibawa kemana atau kemana gitu. Jadi nggak langsung dilemparkan, itu sekaligus mengajari ya, dan pahalanya nggak tanggung-tanggung gitu loh teh. Kalau mau punya pahala jangan tanggung-tanggung gitu, jangan sekedar kayaknya udah dapat kasus dilempar-lempar gitu, kayak udah jangan tanggung gitu, ya itu udah jadi pahala insya Allah ya. Ada orang sakit terus kita infokan ke orang yang mampu untuk menangani orang sakit. Tapi kalau mau meringankan kami di rumah teduh, ikut terlibat dalam prosesnya, nanti Iin tinggal arahkan. Makanya teh, kenapa Iin selalu happy ada di rumah teduh tuh, karena kayak ngelihat Allah bergerak tuh bener, menolong orang-orang yang berkehendak dia tolong. Kayak ngelihat banget cara kerja Allah tuh Masya Allah ya, Masya Allah gitu. Ya semuanya memang Allah, tangan Allah banget. Tolong doakan aja dari semuanya. Iin pengen istiqomah, Iin pengen tetap diamanahi bergerak dengan cinta. Cinta ini dari Allah. Iin hayati banget. Tanpa cinta nggak bisa kerja kayak gini, teh capek, lelah. Modal cinta dan cinta itu dari Allah. Moga-moga Allah tetap kasih Iin cinta yang besar untuk mereka. Iin juga pengen moga-moga Allah jaga amanah, karena Iin takut teh, begitu Iin nggak amanah, Allah nggak akan kasih Iin uang. Mudah buat Allah mencabut semuanya. Kalau Allah cabut, Iin nggak bisa berbuat apa-apa teh, karena Iin nggak punya apa-apa. Semuanya titipan dari donatur, semuanya titipan dari sahabat-sahabat. Tanpa mereka, Iin nggak bisa melakukan apa-apa. Tanpa mereka, Iin cuma bisa nangis, nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi semuanya Allah yang ngejalanin. Moga-moga Allah jaga. Moga-moga Allah kelak kasih kesempatan atau ilhamkan kondisi yang bisa lebih banyak lagi memberikan solusi buat masalah kesehatan.